Good morning everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Mr. Diko Marta Diputra. Okay, today we will discuss about historical recount. Yep. What is historical recount? Yeah, this is for class 10, second semester, chapter 7. Okay, let's go to the discussion. Definition. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu historical recount, nah jadi yang pertama kita akan membicarakan atau membahas tentang recount text dulu ya, karena historical recount ini berkaitan dengan recount text. Oke, apa itu recount text? Recount text is a text which retells events or experiences in the past. Jadi recount text itu adalah suatu teks yang menceritakan kembali atau menceritakan ulang suatu kejadian atau suatu pengalaman yang terjadi di masa lalu. Jadi kalau misalkan kita menceritakan liburan kita minggu lalu kemana, dengan siapa, nah itu masuk ke dalam recount text. Gitu. Nah sekarang apa itu historical recount? Nah historical recount kind of recount text which is closely related to the very memorable history of a place or an object and consider important to life. Oke, jadi historical recount itu adalah suatu text recount atau masuk ke dalam text recount atau bagian dari text recount yang sebetulnya berkaitan dengan kejadian sejarah. Gitu. Nah, biasanya di sana diceritakan dengan jelas objeknya, baik berupa tempat atau orang yang terlibat di dalamnya, gitu. Nah, itu jadi historical recount dengan recount text ini sebetulnya sama, bedanya hanya yang diceritakan aja. Jadi kalau recount text itu yang diceritakan adalah sejarah. Gitu, secara dari awal sampai akhir gitu diceritakannya. Dari awal kejadian sampai berakhirnya kejadian tersebut. Gitu. Kalau recount text kan kita bisa menceritakan tentang kehidupan kita sehari-hari ya, yang terjadi di masa lalu gitu. Misalkan kita liburan minggu lalu kita liburan ke Banten Lama misalkan. Kita ceritakan mulai dari berangkat sampai kita kembali lagi ke rumah. Nah, itu recount text. Nah, kalau historical recount kita menceritakan misalkan tentang bagaimana kejadian yang ada di Banten Lama misalkan. Nah, itu kita jelaskan atau dituliskan yang berupa sejarah, bagaimana sejarah Banten Lama misalnya gitu. Itu historical recount ya. Oke, next. Nah, topik yang dibicarakan dalam historical recount yang pertama adalah a well-known battle. Perang terkenal, misalkan kayak perang Diponegoro atau perang salib misalkan ya, perang salib atau perang di Surabaya yang akhirnya dikenang sebagai Hari Pahlawan gitu ya, 10 November ya. Nah, itu sejarahnya adalah perang di Surabaya. Oke, yang kedua yaitu berupa sebuah penemuan gitu ya, penemuan bersejarah. Misalkan bagaimana pesawat terbang ditemukan, bukan ditemukan di hutan ya tentunya, tapi bagaimana seseorang menemukan sebuah pesawat gitu ya, pesawat terbang, mulai dari uji coba sampai akhirnya bisa stabil, bisa terbang, dan akhirnya menjadi mode transportasi yang sangat berguna. Ya, jadi kita bisa pergi dari satu benua ke benua yang lainnya dengan cepat. Yang terakhir yaitu bisa berupa sebuah event, sebuah kejadian yang mengubah masyarakat. Misalkan contohnya kayak sejarah bagaimana terjadinya reformasi ya tahun 98 tuh. Kalau diceritakan dari awal
sampai terjadinya reformasi gitu. Dan sebab-sebabnya dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Nah, itu bisa disebut dengan historical recount ya. Jadi ulangi lagi, yang pertama bisa berupa perang yang bersejarah di masa lalu. Itu masuk historical recount, atau bisa juga sebuah penemuan bersejarah, atau bisa juga berupa suatu kejadian yang mengubah masyarakat. Change society. Kayak tadi peristiwa reformasi. Oke, next, purpose of historical recount. Apa itu purpose? Purpose itu adalah tujuan. Tujuannya apa? Nah, jadi di sini tujuannya to describe past historical experiences, untuk mendeskripsikan atau menceritakan tentang pengalaman bersejarah. Pengalaman bersejarah. By retelling chronological events, dengan menceritakan ulang secara chronological, secara berurutan. Jadi kejadiannya dijelaskan secara berurutan dari A sampai Z gitu. By involving the important dates, dengan mencantumkan tanggal-tanggalnya, tanggal yang penting, misalkan tanggal 10 November kalau Hari Pahlawan ya. Reformasi tahun 1998 misalkan gitu. Karakternya, siapa saja orang yang terlibat. Nah, ini orangnya, siapa kira-kira yang terlibat dalam kejadian bersejarah tersebut. Dan juga tempatnya, tempat kejadiannya di mana. Gitu. Selanjutnya ada social function atau fungsi sosial. Fungsi sosialnya to inform or entertain or both, bisa untuk memberi informasi. Jadi tujuannya untuk menginformasikan, atau bisa juga untuk entertain. Apa itu entertain? Menghibur. Ya, jadi bisa menghibur, bisa memberi informasi, social function-nya, fungsi sosialnya, atau bisa keduanya. Next, ada generic structure. Generic structure ini adalah struktur teksnya. Jadi struktur teksnya yang pertama ada orientation, atau bisa disebut introduction, pembukaan. Terus ada event. Event ini kejadiannya. Nah, secara chronological order, secara berurutan kejadiannya tentunya. Dan yang terakhir reorientation atau closing, bisa juga kesimpulan atau penutup. Ada 3 ya. Nanti ada contoh di akhir. Selanjutnya ada language feature, unsur kebahasaannya. Nah, yang pasti dia menggunakan simple past tense, ini yang kedua ya, simple past tense. Kenapa pakai simple past tense? Because historical recount tells the readers about the past, ya kan? Jadi kejadiannya ini telah terjadi di masa lalu, makanya dia menggunakan simple past tense. Dan terus di sini dalam historical recount, si partisipannya, orang yang terlibatnya harus spesifik, gitu ya. Bisa juga orangnya siapa aja disebutin, atau bendanya, kalau berupa benda ya disebutkan, atau berupa animals misalkan bisa disebutkan juga. Kayak misalkan kalau kamu menulis tentang Ashabul Kahfi gitu kan, itu ada animals tuh, dogs disebutkan, dan Ashabul Kahfinya itu berapa person gitu. Itu ini kalau historical recount. Next ada contoh di sini yang terakhir nih. Nah, ini slide terakhir contoh. Contoh dari historical recount. Nah, ini Battle of Surabaya, berarti ini tentang perang yang terkenal ya. Perang Surabaya. Nah, di Indonesia ini terjadi. Nah, akhirnya nanti disebut dengan Hari Pahlawan ya. Nah, oke, tadi ada 3 generic structure. Yang pertama orientation. Nah, ini orientationnya atau pembukaannya. Apa aja? Nah, pembukaannya the Battle of Surabaya was fought between pro-independence Indonesian soldiers and militia against British and British Indian troops as a part of the Indonesian National Revolution. Nah, jadi perang yang terjadi antara bla 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 dan siapa gitu ya. Ini pembukaannya atau orientation. Nah, terus ada events. Nah, ini kejadiannya diceritakan secara chronological, secara berurutan tentunya. Ini ada bisa dipisah, ada 2 atau ada bisa jadi 3 paragraf kalau ceritanya panjang. Dan yang terakhir ada reorientation atau kesimpulan. Nah, ini yang di garis dan di bold, yang ini yang di hitam dan di garis bawah ini contoh dari simple past tense ya. Dia menggunakan simple past tense. Semuanya menggunakan kata kerja yang kedua yang di garis bawah nih. Terus yang warna hijau ini person yang terlibat atau partisipannya.
Brigadir Malabi ya. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Thank you. Don't forget to like, subscribe, and comments. If you have any questions, you can contact me through WA. You can ask your class captain of class. Kamu bisa tanya ke captain kelasnya atau ketua kelasnya untuk nomor WA saya. Nah, boleh ditanyakan jika ada pertanyaan yang perlu untuk ditanyakan. Demikian, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.